Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam perkuliahan manajemen keuangan. Nah, ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang ruang lingkup dalam keuangan itu sendiri. Kemarin kita membahas bagaimana keuangan itu sangat erat sekali hubungannya dengan pembicaraan aliran kas. Artinya seorang manajer keuangan atau seorang yang bergelut dalam dunia keuangan, dia harus memahami bagaimana dia bisa mengalokasikan dana perusahaan itu agar bisa lancar baik dari sisi aliran kas masuknya atau dari sisi aliran kas keluarnya. Nah, bagaimana caranya agar seorang manajer keuangan atau kalian sebagai seorang pebisnis itu bisa memahami agar dana ini tidak berhenti di satu titik saja. Nah, pada hari ini kita akan membahas pembahasan tentang namanya pasar dan institusi keuangan. Pasar dan institusi keuangan ini adalah suatu tempat di mana agar perusahaan mengetahui cara aliran kas ini bisa disalurkan. Baik bagaimana perusahaan itu bisa menyalurkan dananya untuk investasi, atau perusahaan pun tahu bagaimana ketika perusahaan ingin mencari sumber dana. Yaitu setiap manajer keuangan atau setiap para pengusaha itu harus mengetahui tempat-tempatnya. Maka di sini ada pasar dan institusi keuangan. Biasanya kalau misalnya kita bicara tentang pasar yang ada di dalam dunia keuangan, istilahnya bukan pasar yang ada di hukum ekonomi, pasar yang ada barang dan uangnya, tapi ini lebih kepada pasar uang saja. Nah, itu. Nah, dalam institusi keuangan ini sering kita kenal lembaga-lembaga keuangan yang ada di sekitar kita. Kita pernah melihat yang namanya bank, perbankan, kita pernah melihat yang namanya koperasi, kita pernah melihat namanya BPR dan lain-lainnya. Ini adalah salah satu bagian dari institusi keuangan. Fungsi dari institusi keuangan ini adalah tempat bagaimana dana perusahaan itu bisa dikelola dengan baik. Bagaimana dana perusahaan itu bisa disalurkan dengan sebaik-baiknya mungkin, sehingga operasional perusahaan itu bisa berjalan dengan baik, strategi perusahaan itu bisa dijalankan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditentukan. Ini adalah tujuan dari pembahasan kita pasar dan institusi keuangan. Oleh karena itu, dalam proses aliran kas ini, maka kita harus tahu dulu proses alokasi modal itu sendiri itu seperti apa. Artinya modal masuk dan modal itu diolah sehingga dia akan menghasilkan return, itu seperti apa prosesnya. Makanya di sini proses alokasi modal itu bicara tentang aliran kas dari pihak yang kelebihan modal, uang atau dana ke pihak yang memerlukan modal atau uang dana. Artinya perusahaan kita ini akan, kalau misalkan kita perusahaan itu adalah perusahaan di bidang manufaktur atau di bidang produksi barang, maka perusahaan kita ini adalah perusahaan yang biasanya membutuhkan modal, gitu kan. Tapi kalau misalkan kita perusahaan yang di bidang perusahaan jasa, seperti misalkan kita memberikan perusahaan bank, gitu. Nah, ini kita adalah berposisi di perusahaan yang memberikan modal. Nah, terkadang juga kalau misalkan kita di perusahaan manufaktur kita mempunyai kelebihan modal pun, kita juga bisa menjadi perusahaan yang yang bisa memberikan modal kepada perusahaan lain, gitu. Dengan cara kita harus tahu dulu tempatnya di mana sih cara menyalurkan dananya. Maka di sini dalam proses alokasi modal ini kita akan mengenal 3 tahap atau 3 cara bagaimana modal itu bisa berpindah dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Yang pertama perpindahan langsung, yang kedua perpindahan tidak langsung, 2 dan 3 itu perpindahan tidak langsung, tapi yang satu melalui bankir investasi atau investment bank, dan yang ketiga itu adalah perantara keuangan atau intermediary financial. Kalau misalkan saya gambarkan dalam bentuk diagram,
Untuk diagram, proses pembentukan modal itu yang pertama itu bisa dengan cara langsung. Artinya kalau perusahaan kita ini mempunyai apa namanya kekurangan modal, saya gambarkan di sini. Kalau perusahaan kita ini adalah perusahaan yang membutuhkan modal, maka kita bisa mencari sumber modal langsung kepada orang yang kelebihan modal. Artinya kita langsung menemukan kira-kira siapa yang mau menanam modal di perusahaan kita. Nah, kita langsung jual efek, bahasanya kalau misalkan dalam perusahaan berbuku ada efeknya gitu, entah dalam bentuk saham atau obligasi. Efek itu adalah sama saja seperti saham. Kita langsung ketemu dengan ownernya, kita langsung ketemu dengan pemegang sahamnya. Ada tidak yang mau langsung join dengan bisnis kita gitu. Tapi kalau misalkan kita sebagai perusahaan yang kelebihan modal, nah kita bisa langsung mencari dana kelebihan kita untuk diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan yang kekurangan modal. Nah, cara ini bisa diterapkan. Namun kalau misalkan kalau misalnya kita bicara tentang perusahaan yang sudah besar, jarang sekali sih kegiatan alokasi modal ini dengan tahap langsung ini apa namanya terjadinya. Karena biasanya ini adalah skala-skala perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan-perusahaan yang statusnya belum terbuka. Nah, kalau misalkan perusahaan itu statusnya sudah terbuka, artinya dia dimiliki oleh pemegang saham yang banyak, gitu kan, dan mempunyai struktur organisasi yang apa namanya cukup besar, maka biasanya perusahaan itu membutuhkan yang namanya intermediari. Intermediari itu adanya lembaga perantara. Nah, kalau perusahaan kita membutuhkan modal, maka biasanya kita mencari namanya banker investasi. Perusahaan kita misalkan kita ingin melantai di Bursa Efek Indonesia, artinya kita akan menjual saham kita kepada masyarakat luas. Gitu. Nah, agar saham kita ini bisa dijual dijual kepada masyarakat luas gitu, tanpa ada apa namanya campur tangan perusahaan, karena terlalu complicated juga kalau misalnya perusahaan harus turut apa namanya harus mengeluarkan tenaga untuk memasarkan sahamnya pada orang-orang lain. Maka salah satu caranya adalah perusahaan meminta bantuan kepada banker investasi, atau bahasa kita adalah broker. Kita coba bekerjasama dengan banker investasi untuk bisa menerbitkan saham kita atau menerbitkan efek kita kepada masyarakat. Masyarakat yang mana atau perusahaan ya adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan modal. Kita akan terbitkan kepada mereka. Banker investasi ini adalah posisinya adalah dia sebagai perantara. Dia akan menampung perusahaan yang membutuhkan modal, maka banker investasi akan mencari subjek orang-orang yang mempunyai kelebihan modal, baik itu individu maupun perusahaan atau corporate. Banker investasi. Contoh banker investasi itu seperti apa? Contohnya adalah kalau misalnya kita di sini, kalau teman-teman pernah lihat ada namanya Mandiri Sekuritas, gitu kan. Ada namanya MNC Sekuritas. Artinya perusahaan-perusahaan yang memang tujuan dia berdiri adalah untuk membantu perusahaan menerbitkan efek di bursa saham atau bursa, bahasa kita ada Bursa Efek Indonesia. Itu adalah tugas dari banker investasi. Lalu ada lagi yang kita kenal adalah perantara keuangan atau intermediary finansial. Nah, perantara keuangan ini sering sekali atau sering kita gunakan adalah keseharian kita. Perantara keuangan itu lembaga-lembaga yang apa namanya fungsinya dia bisa sebagai penyimpan modal kita, atau dia juga bisa menjadi penyalur modal kita. Contoh sederhana perantara keuangan yang sering kita temui adalah perbankan. Bank-bank yang sering kita lihat gitu kan, bank misalkan bank ABC gitu kan, atau bank-bank lain yang tugasnya adalah menerima tabungan atau bisa menyalurkan kredit. Ini adalah salah satu media perantara bagaimana modal itu bisa dibentuk gitu kan. Di sini kita lihat di diagramnya di mana kalau misalkan perusahaan itu membutuhkan apa namanya dana,
maka dia akan mengajukan kepada pihak perbankan. Kalau bahasa perbankan atau mengajukan kredit gitu kan. Perbankan dia akan mencari debitur yang mau menyimpan dananya di apa di banknya dia sendiri dalam bentuk deposito atau dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk giro gitu kan. Otomatis kalau misalkan lewat perantara keuangan pasti ada namanya imbalan. Imbalannya bisa dalam bentuk bunga. Nah, ini adalah proses pembentukan modal. Artinya kita harus tahu dulu bagaimana sih caranya kalau misalnya perusahaan yang kita punya ini membutuhkan dana, sumber dananya dari mana saja gitu. Atau kalau misalkan perusahaan kita ini terlalu over kepemilikan apa namanya kasnya, kepemilikan modalnya sehingga kita mempunyai dana nganggur dalam tanda kutip. Nah, caranya bagaimana agar dana ini tidak sia-sia saja di perangkas perusahaan? Maka kita harus mencari apa namanya institusi keuangan yang bisa menyalurkan dana kita. Bagaimana caranya dana ini bisa diputar kembali dan untuk bisa menghasilkan return. Nah, ini adalah tugas dari seorang manajer keuangan. Bagaimana caranya uang yang ada itu bisa menghasilkan nilai bagi perusahaan. Terutama kemarin kita bicara tentang tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah bagaimana perusahaan itu bisa memaksimalkan nilai dari si pemegang sahamnya. Semakin besar nilai yang dimiliki oleh pemegang saham, maka semakin senang pemegang saham terhadap kinerja yang ada di sebuah perusahaan. Artinya kemungkinan apa namanya seorang agen atau seorang manajer itu akan mendapatkan kompensasi yang besar dari pemegang saham itu sendiri. Kenapa? Karena kinerja yang baik yang sudah ditunjukkan oleh mereka itu. Nah, ini adalah diagram proses pembentukan